Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai kelas siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hasil yang kedua? Ntar dulu, saya mau cek. Lebih baik atau lebih jelek? Nggak berdampak, Miss. Nggak berdampak. Sama aja, Miss. Karena bingung. Coba saya lihat. Apanya sih yang bingung? Ini kalau apa? Rata-ratanya, ntar saya lihat rata-ratanya. Paling tinggi 80. Ya. Rata-ratanya juga 60-an ya. Nggak ada yang 90, nggak ada yang 100. Tapi nggak ada yang di bawah 50 sih. Yang membingungkan yang mana ya? Yang itu deh, Miss, yang proses perencanaan untuk survei cepat itu. Yang masuk tahapan perencanaan apa? Iya. Validitas bukan, Miss? Iya. Validitas, Miss. Validitas. Karena perencanaan itu sebelum turun ke lapangan ya. Sebelum turun ke lapangan, kalau yang sudah perizinan dan lain-lain itu kan sudah turun, itu conducting masuknya ya. Sudah masuk dalam tahap pelaksanaan, bukan tahap perencanaan lagi. Gitu. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan diskusi materi survei cepat. Sesi keberapa? Sesi kelima ya. Kelihatan nggak PPT saya? Kelihatan, Bu. Oke. Ini hadir semua, absennya sudah diisi kah? Nggak bisa absen, Bu, tadi, Bu. Kenapa harus saya yang isi ya? Iya, tanda tanya semua, Bu. Hah, Ibu boleh tanya nggak? Iya. Yang di seminar, Bu, berarti pakai teknik sampling apa, Bu? Apa yo? Yang lain jawabnya apa? Saya sistematik. Miss. Saya sistematik. Yo, sistematik sampling lah. Iya kan? Iya, karena populasinya udah mahasiswi kan? Iya, ada mahasiswi. Sistematik sampling ya. Kalau misalnya ada soal esai, suruh jelasin teknisnya bisa ya? Sistematik samplingnya kayak gimana? Insya Allah, Miss. Oke. Saya bermasalah dengan kamera saya, gambar saya garis-garis kayak TV zaman dulu ya. Kelihatan, biarin lah. Kelihatan wajahnya. Nah, untuk yang di seminar itu sebenarnya bisa pakai simple random sampling sama systematic sampling, tapi di pilihan kan nggak ada simple random sampling ya. Jadi yang tepat adalah systematic sampling karena populasinya sudah perempuan semua. Terus mau diambil berapa? 30 ya? Diambil 30. Jadi tinggal diurutkan ya. Misalnya pakai rentang berapa berarti? 33 ya? Ada 100. Ya teknisnya silakan dijelaskan kalau diminta untuk dijelaskan. Yang penting paham konsepnya. Oke, nah minggu lalu kita sudah bahas tentang wawancara ya. Kemudian langkah-langkah survei cepat secara teknis seperti apa dari tahapan persiapan sampai pelaksanaan dan penyusunan laporan. Jadi sebenarnya sih ada contoh, cuman takutnya kelamaan karena contohnya itu surveinya sudah lama ya. Jadi gini teman-teman, untuk survei cepat itu karena posisinya kita ditempatkan di lapangan, jadi harus mempersiapkan peralatan yang paling memungkinkan dibawa di lapangan. Jadi kalau misalnya ternyata kamu ditempatkan di wilayah yang tidak ada listrik,
tidak ada internet, misalnya tidak ada sinyal, kemudian harus tetap melakukan survei cepat, maka metodenya adalah kembali ke metode zaman dulu ya. Jadi based on kertas gitu, kuesionernya ditulis tangan pakai kertas ya. Kamu harus punya buku. Jadi sebelum turun lapangan, kalau punya instrumen, kemudian punya pedoman-pedoman, itu harus sudah di print out sebelum turun lapangan. Ya, ketika sudah turun lapangan itu print outannya bisa dipakai. Kalau ternyata kurang dari yang dibutuhkan, ya yang di print out itu kurang dari yang dibutuhkan, ternyata di sana nggak bisa pakai printer, nggak bisa pakai apapun gitu, nggak bisa pakai laptop dan lain-lain karena nggak ada listrik, maka ya kamu harus copy ulang tulisan kamu atau instrumennya ke dalam kertas kosong. Jadi tolong siapkan juga kertas kosong dan alat tulis. Nah, lalu bagaimana misalnya ketika sudah mengumpulkan data, lalu sudah kamu input, kan kalau survei cepat itu kan datanya nggak terlalu banyak yang dikumpulkan ya. Ada patokan jumlah sampel itu 300. Kalau klasternya kecil ya 300. Jadi kalau pakai two stage cluster sampling yang kemarin sudah dijelaskan, itu kita dapat 300 dari kita bagi dulu menjadi 10 cluster. Dari 10 cluster kita ambil 3 atau kebalikannya, kita ambil 3 cluster, dari 3 cluster kita ambil 10 perwakilan dari masing-masing cluster ya, sehingga dapat 300. Sorry 7 kemarin gimana deh prosesnya? Intinya dapat 300 ya. Nah, itu ketika kita sudah mengumpulkan data kemudian tidak bisa dilakukan analisis dengan menggunakan software, maka kan kita punya kewajiban untuk mempresentasikannya kepada stakeholder setempat, ya kan? Sebelum kita meninggalkan tempat survei. Nah, terus gimana cara mempresentasikannya? Mau tidak mau, kita harus bikin tabulasi tabel atau diagram yang sederhana dengan tulisan tangan. Jadi alat tulis kayak pensil, pulpen, penghapus, penggaris, kertas kosong yang banyak itu perlu sekali. Atau kalau perlu kertas karton ya. Kertas karton yang besar, mungkin kalau ingat zaman dulu SD pernah disuruh bikin apa gitu, gambar yang besar di kertas karton. Nah, itu bisa dipakai untuk teman-teman membuat grafik misalnya untuk mempresentasikan bagaimana prevalensi yang didapatkan dari hasil survei cepat itu kepada stakeholder setempat. Jadi nanti kan timnya ada yang bertugas ngegambar, terusnya nempelin hasil presentasinya di dinding gitu ya. Terus yang satunya presentasi segala macam seperti itu. Jadi itu konsepnya. Jadi seorang epidemiologis itu harus bisa memanfaatkan peralatan yang ada ketika ditempatkan dalam suatu kondisi yang sangat terbatas. Jadi nggak ada alasan, nggak bisa presentasi, nggak bisa input data gitu ya. Jadi harus menyesuaikan. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa value yang mau saya sampaikan. Ini untuk sedikit memotivasi teman-teman juga. Jadi dalam satu kitab, kalau dulu ada siswa atau pelajar, biasanya sebelum belajar itu dikasih tahu dulu apa sih adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, kemudian bagaimana atau apa saja harus diikuti atau dijauhi. Nah, ini di dalam satu kitab namanya Ta'lim wa Ta'lim dikatakan bahwa ada hal yang memperkuat ilmu dan melemahkan yang memperkuat ilmu. Artinya kalau kita mau nangkep ilmunya cepat, kemudian kita mengingatnya tahan lama daya ingat kita gitu ya, ingatannya kuat. Nah, apa saja yang harus dilakukan, dan kalau misalnya ada hal-hal yang kita lakukan itu ternyata dia melemahkan atau mengurangi kemampuan kita untuk memahami suatu ilmu. Nah, ini yang pertama adalah kalau kita mau mudah dalam memahami suatu ilmu itu yang pertama harus tekun. Tekun tuh rajin ya. Rajin membaca, rajin mendengarkan. Kemudian yang kedua ini sedikit makan. Tuh, kalau misalnya kebanyakan ngemil, kebanyakan makan, kalau secara
biologisnya ketika kita mengonsumsi suatu makanan, kemudian sistem pencernaan kita disibukkan untuk mencerna suatu makanan yang berlebihan, maka suplai oksigen akan terfokus ke sistem pencernaan, sehingga suplai oksigen ke otak akan semakin berkurang gitu. Jadi ini dianjurkan untuk sedikit makan atau berpuasa, rajin puasa ya, terus sholat malam ya, sholat malam, dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran itu melatih otak kita untuk secara sistematis membaca dan mengingat ya. Kemudian ada hal-hal yang bisa melemahkan, bahkan membuat kita lupa terhadap ilmu yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah banyak maksiat, jelas ya. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan menerangi orang yang berbuat maksiat. Nah, yang kedua adalah banyak makan. Ini kebalikannya. Ya, kebalikannya, sedikit makan sama banyak makan. Kalau banyak makan itu membuat cepat lupa sama ilmu. Kalau sedikit makan memperkuat ingatan kita akan ilmu. Dan yang ketiga, mengkhawatirkan dunia. Worry, ini gue lulus jadi SKM ntar bakalan jadi apa ya karyanya ya, bakalan dapat gaji berapa ya, bisa jadi orang sukses nggak ya, itu mengkhawatirkan dunia. Karena seharusnya seorang penuntut ilmu itu hanya harus fokus pada ilmu yang akan dia dapatkan dan kebermanfaatannya ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu setelah lulus ilmunya kepake, lalu dicari banyak orang, dapat gaji yang besar, itu adalah nilai plus dari ilmu yang kita udah dapat gitu. Jadi nggak boleh tuh kalau lagi menuntut ilmu yang dipikirin dunia aja ya, karena kalau selama menuntut ilmu yang dicari itu dunia, artinya ilmu yang kita dapat itu semakin lama akan semakin luntur ya itu. Terus makan apel asam ini kebanyakan ulama zaman dahulu ini bilang kayak gitu. Jadi kalau ada apel yang asam nggak boleh dimakan. Saya nggak tahu nih secara biologisnya seperti apa. Ada apa sih dalam apel yang asam itu? Terus melihat proses pancung. Nah, kalau dulu masih sering ya hukum pancung, hukum penggal kepala ya. Yang sekarang cuma ada di negara Arab Saudi sama di Aceh ya. Di Aceh masih ada ya yang memberlakukan syariat Islam. Kemudian yang terakhir ini membaca tulisan di batu nisan. Jadi katanya begitu menurut para ulama zaman dahulu ya, ulama tabi'in. Jadi itu mungkin bisa diamalkan oleh teman-teman. Jadi kalau yang kemarin perasaan udah dijelasin kok gue lupa ya, itu silakan introspeksi. Mungkin ada beberapa dari poin-poin ini yang telah tidak sengaja dilakukan oleh teman-teman. Waduh, video saya tiba-tiba mati. Oke, kita lanjut. Nah, yang akan kita bahas adalah pertama, unit dalam studi. Ada apa saja? Ya, studi maksudnya ada dalam survei. Kemudian sumber alternatif untuk mengumpulkan informasi di suatu populasi. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan data di suatu populasi? Nggak cuma pakai survei, ternyata ada banyak macam. Kemudian tipe data, lalu turunan data, ini berkaitan sama metode analisis data di mata kuliah yang hari Jumat. Lalu data to action, dari data itu bisa ditransformasikan menjadi suatu aksi itu atau action atau tindakan, itu bagaimana ya. Pertama adalah unit. Nah, unit dalam studi. Di dalam studi, ya, studi itu penelitian maksudnya. Nah, teman-teman harus pahami bahwa ketika ada satu populasi yang kita datangi, kemudian kita ingin mengambil sampel dari populasi tersebut, ya. Nih, units of one kind or another are sampled from the study population. Jadi unit, istilah unit itu adalah satuan dari sampel kita. Ya, unitnya apa? Yang waktu 2 minggu lalu saya udah pernah jelaskan. Ada yang cluster, ada yang household. Ya, cluster itu adalah sekelompok perwakilan dari populasi.
Kalau household adalah satuannya atau unitnya adalah rumah tangga. Nah, saat kita sudah menentukan sampling, ya, jadi ada yang namanya sampling unit, ada yang namanya elementary unit. Kalau sampling unit, the unit sampled from the study population. Misalnya, unit yang disampling itu adalah rumah tangga. Ya, rumah tangga artinya yang kita hitung di setiap rumah. Ya, di setiap rumah. Satu, misalnya ini rumah pertama, ini rumah kedua, ini rumah ketiga, ini rumah keempat, ini rumah kelima. Unit sampelnya adalah rumah tangga. Tapi itu namanya sampling units ya. Tapi ada yang namanya elementary units. Elementary units itu unit dasar dari rumah tangga itu yang secara teknis akan kita wawancarai itu siapa? Pasti adalah unit individu. Ya enggak? Walaupun si individu ini mewakili rumah tangga. Misalnya saya hanya mau mewawancarai ibu atau istri dari setiap rumah tangga tersebut. Maka unit-unit ini, berarti yang mana yang ini ya? Yang ini adalah elementary units dari studi kita. Gitu. Paham nggak? Paham ya bedanya antara sampling unit sama elementary unit? Nah, ini tadi yang saya jelasin dari rumah tangga ini ya, dari setiap rumah-rumah ini ada individu-individu di dalam rumah yang menjadi elementary units, unit dasarnya. Jadi kalau ditanya unit sampling dalam studi kamu apa? Rumah tangga. Tapi kalau di dalam analisis ya yang diwawancarai tetap adalah individunya ya yang mewakili rumah tangga. Nah, ini sama dengan misalnya kalau tadi itu rumah tangga, jadi setiap rumah menjadi unit sampling. Kalau ini adalah cluster. Cluster sample from the study population. Jadi sampling unitnya itu cluster. Saya mau sampling setiap RT. Satu RT, satu satu perwakilan misalnya. Berarti satu cluster ya. Satu cluster ini di dalam clusternya ada elementary units-nya tetap people who are the subject of your analysis. Ya, elementary unit adalah orang-orang yang menjadi subjek dalam analisis studi kita. Tetap baik itu rumah tangga maupun dia cluster, tetap elementary units-nya atau unit dasarnya adalah individu ya, orang-orang seperti ini. Nah, ini yang perlu diketahui oleh peneliti adalah ketika yang kita tanyai adalah individunya, kita tetap harus melihat dari klaster mana unit dasar itu berasal. Ya, dia mewakili klaster apa gitu, sehingga kita dapat meyakinkan dengan jelas bahwa setiap individu itu tetap punya keterwakilan dari setiap klaster yang kita sampling. Jangan terkumpul pada satu macam klaster aja, ternyata dari klaster lain belum ada perwakilannya, seperti itu. Itu secara definisi. Ini kamera saya tiba-tiba nggak bisa nyala. Sebentar. Tadi sudah di restart, tapi nggak bisa juga. Maaf ya, nggak bisa juga nih. Oke, nah kemudian ketika kita mau mengumpulkan data, ada berapa macam sih sumber atau cara untuk mengumpulkan informasi di suatu populasi. Ternyata teman-teman, ini menurut Profesor Frerich ya yang sudah melalang buana ke seluruh dunia melakukan survei cepat. Jadi kita perlu mempertimbangkan masalah apa yang mau kita cari di suatu populasi. Kemudian yang kedua adalah budgetnya dan waktu yang kita punya ya, ada uang berapa, banyak atau sedikit, kemudian waktu yang kita punya singkat atau cukup lama. Nah, jadi sumber alternatif untuk mengumpulkan informasi di suatu populasi, mencari masalah kesehatan di suatu populasi. Pertama, yang paling mudah, yang paling sebelah kiri ya, kita dapat menanyakan pendapat ahli dari luar populasi. Misalnya kita mau mencari tahu bagaimana kondisi perilaku hidup bersih dan sehat warga desa X misalnya, yang kita tanya adalah kepala puskesmasnya. Ya, yang kita tanya adalah kepala puskesmasnya. Nah, kepala puskesmas bukan bagian dari populasi di desa tersebut. Maka kita boleh meminta pendapat ahli tersebut untuk menilai situasi populasi setempat.
situasi atau kondisi kesehatan kalau kita mau menilai perilaku PHBS-nya, bagaimana perilaku PHBS masyarakat desa tersebut. Ya, kenapa Kepala Puskesmas kita anggap ahli? Karena pertama dia tenaga kesehatan dan yang kedua dia melayani pasien-pasien yang berasal dari desa tersebut yang sehingga sedikit banyaknya dia tahu bagaimana kondisi atau perilaku keseharian mereka, gitu ya. Ini pakai jasa ahli dari luar populasi. Nah, yang kedua adalah ada mengumpulkan pandangan konsensus ahli dari dalam populasi. Jadi kalau tadi kepala puskesmas itu dia dari luar populasi, nah kita bisa mengumpulkan misalnya di desa itu ada ketua RT, ada ketua RW, ada kepala desanya, kemudian ada tokoh agamanya, ada mantrinya misalnya yang memang orang situ. Nah, itu boleh kita kumpulkan orang-orang tersebut, misalnya ada berapa 10 orang, kalau waktu zaman PBL kamu itu, kamu udah PBL kan ya? Udah ya. Nah, zaman PBL kamu itu namanya FGD ya? FGD ya, tapi FGD ini dia nggak ngundang masyarakat, tapi hanya ahli saja. Yang di sini, yang dimaksudkan di sini ya, pandangan konsensus ahli dari dalam populasi. Nah, bagaimana caranya? Caranya pakai Delphi prosedur ya. Kalau istilah bahasa Inggrisnya disebutnya Delphi prosedur. Nanti saya jelasin tuh teknisnya Delphi prosedur tuh kayak gimana. Atau misalnya kita bisa melakukan estimasi sintesis dari survei lain. Bisa gini, kita mau lihat bagaimana perilaku PHBS di desa X. Nah, desa X ini tetanggaan sama desa Y. Nah, bagaimana memprediksi kondisi perilaku PHBS di desa X? Kita bisa melihat, oh desa Y ini udah pernah ada peneliti yang survei ke sana, lalu menilai atau mendapatkan hasil bahwa perilaku PHBS di sana itu masih rendah, kisaran di bawah 40% yang sudah berperilaku PHBS dengan baik misalnya. Nah, kamu mesti melihat bagaimana kemiripan atau kesamaan karakteristik masyarakat yang ada di desa Y sama desa X. Oh, ternyata mereka sama-sama petani, kemudian sama-sama memiliki pendapatan ekonomi menengah ke bawah, seperti itu. Kemudian pendidikan rata-rata mereka SMP, SD. Nah, kalau misalnya ada banyak kemiripan dari karakteristik penduduk di desa X dan desa Y, kita bisa menjadikan desa Y sebagai gambaran kondisi perilaku PHBS untuk masyarakat di desa X ya, tanpa perlu melakukan studi langsung di desa X-nya sendiri. Nah, itu namanya estimasi sintesis. Saya ajarin teknisnya kayak gimana, pakai perhitungan ya. Kemudian, nah ada langkah yang berikutnya adalah survei cepat. Ini yang dibahas dalam mata kuliah kita. Survei cepat merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi atau survei ya, mengumpulkan informasi kesehatan di suatu populasi dengan perhitungan biaya yang paling efisien dan waktu yang cenderung lebih singkat. Survei cepat menggunakan sampling ya. Nah, yang terakhir adalah sensus. Apa itu sensus? Kalau sensus adalah kamu tahu sensus? Ada petugas datang ke rumah-rumah, nanya-nanya, ngumpulin data, semuanya didatangi. Kalau sensus itu bukan survei ya, karena semuanya didatangi gitu. Nah, tadi pendapat ahli dari luar populasi sudah jelas ya. Nah, saya mau jelasin pandangan konsensus ahli dari dalam populasi yang tadi kita kumpulin, ada ketua RT, ada ketua RW misalnya, kemudian ada mantrinya, ada kepala desanya. Nah, semuanya kita kumpulin, kemudian kita lakukan teknik Delphi. Ya, prosedur Delphi itu seperti apa? Pertama kita tentukan dulu tujuannya. Kita mau menentukan apa nih situasi kesehatan terjadi di populasi lokal. Apa perilaku PHBS di wilayah tersebut bagaimana sih? Nah, kita pengen tahu. Caranya adalah para ahli, ya para ahli itu stakeholder bisa kita kumpulin dari berbagai di daerah tersebut, tapi dia punya keahlian yang berbeda-beda gitu ya, yang kita nilai tahu kondisi masyarakat setempat. Kemudian mereka kita minta secara independen, artinya nggak boleh ada intervensi dari manapun ya untuk mengestimasi, untuk memperkirakan situasi kesehatan yang terjadi menurut mereka bagaimana sih kondisi
perilaku PHBS masyarakat di desa tersebut misalnya. Nah, kalau sudah teknisnya mungkin bisa dikembalikan ke kita sebagai tenaga kesehatan yang pengen tahu. Nah, mungkin bisa dikumpul jadi satu, terusnya mereka dikasih kertas selembar, suruh tulis misalnya, atau suruh memilih ya dari rentang 1 sampai 10 misalnya bagaimana kualitasnya. Nah, kemudian kalau sudah dikumpulkan semua datanya, bagikan hasilnya ke seluruh ahli yang hadir, di-share. Menurut Pak RT, peringkat HPS-nya masih di level 3 nih gitu. Terus kalau menurut Mantri level 5 misalnya. Nah, itu kalau misalnya terjadi banyak perbedaan, itu kan pasti ya kita ngumpulin 10 kepala, pasti 10-10-nya akan mengeluarkan hasil yang cenderung berbeda gitu. Walaupun sama tapi pasti ada gap-nya. Nah, kita ulang kembali, minta mereka kembali secara independen ketika sudah tahu bagaimana kondisi sebenarnya, estimasi ulang situasi kesehatan yang terjadi. Jadi kan masing-masing sudah tahu pandangan dari ahli-ahli yang lain tuh dalam ruangan tersebut. Nah, dia bisa menilai ulang. Oh, mungkin penilaian saya yang tadi terlalu subjektif, maka dia bisa memberikan penilaian yang baru. Nah, kalau sudah, lalu tentukan hasil kesepakatan, ya. Jadi kesepakatannya menurut para ahli bagaimana perilaku PHBS rumah tangga pada masyarakat di desa X tersebut. Kemudian kalau para ahli sudah mengatakan sepertinya perilakunya masih rendah. Nah, definisi rendah ini boleh dijelaskan secara naratif. Nah, untuk prosedur Delphi ini biasanya kita tidak bisa menyatakan kondisi kesehatan masyarakat tersebut secara kuantitatif, tapi lebih kepada kualitatif karena menurut pandangan saja ya. Jadi tidak ada data, tidak ada angka-angka. Yang cenderung ini penilaian subjektif, namun subjektif yang disepakati. Artinya kita mencari penilaian yang mengarah ke objektif. Maka tidak boleh dikatakan sekian persen ya, karena kita nggak tahu angka pastinya berapa. Jadi ini cukup kalau kita sudah tahu, oh kemungkinan besar ini kondisi PHBS di desa tersebut masih rendah, maka apa yang perlu dilakukan? Itulah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mengumpulkan data itu. Nah, kalau ini estimasi sintesis, ini yang tadi di langkah ke-3 ya, estimasi sintesis dari survei lain. Maksudnya tadi saya bilang, kalau di sebelahnya ada desa Y, kemudian si desa Y ini udah pernah dilakukan studi tentang PHBS, maka kita bisa nggak mencocokkan data yang dari desa Y untuk diterapkan pada desa X. Nah, estimasi sintesis ini ada 5 langkah. Yang pertama adalah kita harus mendapatkan angka spesifik kejadian penyakit, ya, boleh penyakit, boleh perilaku kesehatan, apapun atau faktor risiko, bebas, tergantung apa yang mau kita lihat, berdasarkan usia dan jenis kelamin. Jadi, gambarannya adalah dia harus spesifik berdasarkan usia dan jenis kelamin. Atau misalnya ada berdasarkan pekerjaan, tapi ini adalah kategori ya karakteristik yang paling umum yang perlu dicari dari setiap populasi, usia dan jenis kelamin di populasi yang mirip dengan populasi lokal. Jadi ini kata kuncinya adalah mirip. Mirip artinya memiliki karakteristik yang sama, ya. Proporsi usia dan jenis kelamin di desa Y dan desa X itu secara umum harus sama, ya. Secara kasarnya harus sama, walaupun nggak spesifik sama. Misalnya 40-40, 60-60 nggak mesti begitu. Tapi misalnya yang ini 35, yang ini 43, misalnya masih mirip-mirip nggak apa-apa, gitu ya. Yang kedua adalah dapatkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok studi di populasi lokal. Nah, di populasi lokal kita harus tahu pasti berapa jumlah penduduknya sekarang. Menurut jenis kelamin yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Terus ini ya, jenis kelamin. Kemudian usia, kayaknya di sini saya lupa ketik deh. Ya, usia juga, kelompok usia ya. Usia misalnya bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sama lansia. Nah, itu berapa?
berapa atau berapa persen. Nah, kemudian kalau sudah di langkah ketiga, cocokkan dan simpulkan jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin pada kedua populasi tersebut. Jadi kita sandingkan nih, oh di desa Y sekian, di desa X sekian, maka nanti kita bisa mengestimasi bagaimana prevalensi kondisi kesehatan yang ada di wilayah desa X yang mau kita cari tahu gitu. Nah, ini ya, kemudian cocokkan dan simpulkan prediksi jumlah kasus berdasarkan usia dan jenis kelamin ini tadi yang saya bilang. Kemudian bagi prediksi jumlah kasus dengan total populasi untuk mengestimasi prevalensi. Jadi biasanya yang dinilai adalah prevalensinya. Nah, ini bisa dikuantifikasikan. Dapat dari mana angkanya? Angkanya dapat dari data yang ada di desa Y, ya, desa contekan kita. Dengan catatan tadi desa tersebut masyarakatnya atau populasinya mirip dengan populasi studi kita. Nah, ini contoh. Silakan diambil kertas sama pulpen, kita hitung bareng-bareng. Ya. Nah, di sini ada contohnya dari other survey misalnya di desa Y, ya, di desa Y kategori umur ya, di sini ada 15 sampai 19, itu ada 350 laki-laki, ada 800 perempuan per 100.000 penduduk nih ya. Estimasi prevalensi gonore. Kita mau mengestimasi ada berapa persen sih orang atau masyarakat yang terinfeksi gonore di populasi lokal. Tapi kelompok usianya adalah usia produktif atau usia reproduktif, usia yang 15 tahun sampai 29 yang secara teori adalah merupakan usia paling berisiko untuk terinfeksi gonore karena aktif secara seksual ya. Jadi ini landasannya harus jelas secara teoritis dulu. Nah, kemudian misalnya ada survei di desa Y ini yang umur 20 sampai 24 itu jumlah ini yang laki-lakinya ada 575 ya. Yang ini yang gonore ya. Per 100.000 populasi, yang ini ada 650 per 100.000 populasi rate-nya. Lalu yang usia 25 sampai 29 ada 325 dan ada 250 perempuan. Sorry kebalik, ini laki-laki ini perempuan, nih male nih female. Nah, sekarang kita mau hitung untuk yang laki-laki di local population di desa Y, di desa X yang mau kita hitung, itu usia 15 sampai 19-nya ada 10.000. Kemudian yang perempuannya ada ini laki-laki, yang perempuan ada 10.500. Kemudian usia 20 sampai 24 ada 8.000. Usia yang 8.000 laki-laki. Ini belum rate ya, belum rate. Ya, belum rate. Kemudian ini yang perempuan ada 8.500, kemudian yang usia 25 sampai 29, laki-lakinya ada 11.000, banyak ya. Ini ada 10.000. Dan totalnya masing-masing perempuan dan laki-laki ada 29.000. Ini nggak mungkin terjadi sih, nggak mungkin terjadi di suatu populasi karena ini imbang sekali laki-laki perempuannya. Maka kita bisa mengestimasi berapa rate ya, berapa rate prevalensi gonore pada masyarakat yang ada di desa Y, di desa X berdasarkan perbandingan ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah 350 ya. 350 di sini 350 per berapa? Per 100.000 dikali 10.000. Berapa coba kamu hitung? Jadi 350 itu ada 350 laki-laki usia 15 sampai 19 per 100.000 penduduk ya, dikali 10.000. 10.000-nya adalah number of person atau jumlah laki-laki yang ada di kota X.
Berapa? 35 ya, 35 ini, Miss. 30? 35. 35 orang ya. 35 orang. Kok saya stop sharing ya? Nah, ini ada 35 orang. Nah, sekarang yang perempuan usia 15 sampai 19 berapa? Coba dihitung lagi. Ini 35. Kalau yang perempuan sama tadi caranya 800. 800-nya dari rate-nya perempuan di kelompok usia 15 sampai 19 per 100.000 penduduk dikali 10.500 penduduk di desa X. Dapat berapa perempuannya? 84 nih. 84. 4. Kemudian kalau yang ini yang laki-laki sekarang usia 20 sampai 24 8.000 per 100.000 dikali 575 per 100.000 dikali 8.000 berapa? 46, Bu. 46. Terus selanjutnya yang perempuan sekarang 46 ya? Yang perempuan berapa? Ya, saya kenapa? 51 bukan. 51. Yang lain? 650 per 100.000 ya dikali 8.500 berapa? 55,25 bukan, Bu? 55,25. Kita hitung 55 aja ya. Loh. Udah contekan ya deh. 55 kepencet. Nah, terus yang 25 sampai 29 untuk perempuan berapa? Untuk laki-laki berapa? 325 dibagi 100.000 dikali 11.000. Berapa? 35. 35,75. 75. Kita bikin 36 ya. Pembulatan ke atas ya. Terus kalau yang yang perempuan usia 25 sampai 29 250 dibagi 100.000 dikali 10.000 berapa? 25. 25. Oke, kemudian di total ini berapa? Ini 9. Ini 4 ya. 9 tambah 5 berapa? 9 tambah 5 14 tambah 2 16. 16. Kemudian ini 6 tambah 5 11 17 1 4 tambah 4 8 tambah 3 11. lihat di sini. Nah, oke, betul ya hitungan kita. Nah, ini kita sudah dapatkan proporsi, bukan proporsi ya, masih estimasi karena pakainya adalah prediksi ya, prediksi dari kondisi populasi yang mirip dengan populasi yang mau kita jadikan sumber studi atau populasi studi kita. Maka ini masih angka estimasi kejadian prevalensi, belum menjadi prevalensi ya, kejadian gonore di populasi lokal pada usia 15 sampai 29 tahun. Nah, ini untuk yang laki-laki 117 ini kan belum per satuannya belum rates ya. Maka kita bagi ke dalam jumlah populasi laki-laki. 117 dibagi 29.000. Nah, 29.000 adalah total keseluruhan jumlah populasi laki-laki di wilayah tersebut.
Nah, dapat 4,03. 4,03 per 1000 penduduk. Jadi ini dikali 1000 ya, kan dapatnya 0,00403. Benar nggak kalau kamu hitung pakai kalkulator? Nah, kemudian karena kita menghitung manusia di sini, maka kita jadikan satuannya per 1000 penduduk. Lalu yang kedua, perempuan. Estimasi kejadian gonore pada populasi perempuan di desa X itu ada 164 kasus ya. Dibagi 29.000 populasi perempuan, maka didapatkan angka 0,005, 0,00566. Kemudian kita kali 1000 supaya dapat angkanya bulat, maka 5,66 per 1000 populasi. Atau kalau mau dibulatkan di sini 4 kasus per 1000 populasi. Dan di sini ada 6 kasus per 1000 populasi perempuan. Atau 1000 penduduk perempuan. Jelas? Paham caranya? Kondisi ini dapat dilakukan ketika kita tidak memungkinkan untuk melakukan survei langsung ke lapangan. Ya. Terus ini jelas? Ada yang mau ditanyakan bagaimana cara menghitungnya? Ada yang masih bingung? Jelas semuanya? Jelas ya? Ini diam jelas apa enggak? Suara saya kedengaran nggak sih? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Nah. Ya udah. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang adalah sensus dan survei cepat. Nih, teman-teman, ini ilustrasinya adalah kalau sensus itu kita harus datang ke setiap rumah ya dan menanyakan setiap kepala, setiap individu. Terbayang akan butuh waktu berapa lama dan memakan biaya berapa banyak gitu ya. Maka kalau kita bandingkan dengan survei cepat, dengan gambaran teknis survei cepat yang cukup hanya mengambil sampel, namun dengan tata cara yang sistematis dan sesuai dengan aturan, maka seharusnya sampel yang kita ambil ini dapat mewakili dari seluruh populasi. Ya, ini perbedaannya. Perbedaan sensus sama survei cepat. Keduanya boleh dilakukan tergantung dengan sumber daya dan waktu yang diperlukan. Lalu kebutuhannya, kalau memang butuhnya sensus itu perlu dilakukan ya setiap berapa tahun sekali kalau di setiap negara. 5. Tapi kalau 5 apa 10? 10 kayaknya. 10 tahun sekali ya. Karena apa? Ya budgetnya besar teman-teman, jadi nggak boleh terlalu sering ya. Jadi biasanya kalau untuk mengukur situasi kondisi kesehatan yang terjadi di masyarakat, status kesehatan yang ada di masyarakat lebih diutamakan menggunakan survei. Bahkan Riskesdas pun menggunakan survei ya, SDKI pun survei. Nah, ini coba dilihat perbandingan nilai dan biaya tiap metode. Kalau kita mau minta opinion atau minta pandangan dari outside expert ya, expert yang ada dari luar populasi, itu cost-nya kalau di ini dalam dolar, ini cost-nya 2, bintang 2 lah ya, bintang 2. Ya, kalau kita pesan makanan di GrabFood itu atau GoFood juga ada rate harga dari setiap toko ya atau setiap restoran, ini bintang 2 biayanya. Nah, kalau konsensus opinion of local expert itu tadi yang kita ngumpulin stakeholder di desa setempat, kemudian minta pandangannya kayak gimana. Biasanya kita akan membayar satu orang expert dari luar lebih mahal dibandingkan orang-orang yang ada di dalam desa tersebut kan. Biasanya misal, satu orang ini aja kita harus bayar 1 juta. Ya, tapi kalau kita ngumpulin 5 orang, tapi dia ada stakeholder dalam desanya sendiri, paling dikasih 200.000 juga mau gitu kan misalnya. Nah, ini 1 juta ini sudah mewakili 5 orang, tapi kalau yang expertnya dari luar 1 juta itu hanya untuk 1 orang. Kepala puskes masa dikasih 200.000 gitu kan. Kita akan 1 juta misalnya. Nah, lalu yang paling murah adalah synthetic estimation tadi. Kita hanya butuh data dari hasil penelitian orang lain di populasi yang mirip dengan populasi studi kita. Lalu kita lakukan estimasi kayak tadi caranya bikin estimasi ya. Jadi penyebutnya itu boleh per 1000. Jadi jatuhnya persentil. Kalau mau dibikin persen maka per 100.
Tapi patokannya apa? Bagaimana cara menentukan apakah kita harus pakai persen, persentil, atau per 10.000 atau per 100.000? Lihat kapan pembilangnya itu bisa mencapai angka bilangan bulat, karena yang kita hitung nyawa orang gitu ya. Jadi kalau masih desimal harus dikali lagi besaran penyebutnya gitu. Kalau tadi dikali 1000 baru bisa dapat bilangan bulat 4 dan 6 gitu kan. Kalau yang penduduk sebelahnya karena populasinya lebih besar, maka dia satuannya per 100.000 penduduk gitu, maka angkanya jadinya ratusan. Nah, kalau sample of population ini survei ya, biasanya cost-nya sedikit lebih mahal dari survei-survei yang atau dari metode-metode yang lain. Jadi yang paling murah itu synthetic estimation, karena prediksinya cuma ngitung doang modal data. Kalau ini dia ngundang orang, maka kita harus bayar jasa orang-orang tersebut. Nah, kalau ini keunggulannya adalah kita bisa turun langsung ke lapangan, melihat kondisi yang sebenarnya terjadi, tapi dengan biaya yang cenderung lebih murah kalau dibandingkan oleh total population. Ini sensus maksudnya. Ini sensus ya. Nah, sensus itu very high cost ya. Costly sekali ya. Bisa berkali-kali lipat dari biaya survei. Maka you do rapid survey. Kenapa yang the best itu rapid survey? Karena they cost less. Ya, costless itu lebih murah daripada interviewing the total population. Jelas, daripada menginterview seluruh populasi itu sangat berbiaya dan sangat memakan waktu, dan more accurate, lebih akurat dan experts and synthetic estimation, daripada kita nanya para expert, baik dia lokal expert maupun outside expert, ataupun dari synthetic estimation, membuat estimasi sintesis berdasarkan data dari wilayah yang mirip populasinya dengan populasi studi kita. Maka which one is the best choice? The best one is sample of population atau survei ya, rapid survey. Sampai sini paham perbedaannya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Lalu tipe data. Nah, tipe data, data ini akan menentukan bagaimana kita akan menganalisnya. Sebenarnya di awal-awal itu mata kuliah analisis data epidemiologi saya sudah jelasin ya. Jadi kalau dalam konsep survei cepat menurut Profesor Frerich ini tipe data tuh ada beberapa macam. Yang pertama adalah binomial dan yang kedua adalah equal interval. Nah, kalau binomial ini kategorikal teman-teman, yang jawabannya yes no. Apakah Anda obesitas? Ini taruh. Oke. Apakah Anda obesitas? Iya. Apakah Anda obesitas? Tidak. Apakah Anda hipertensi? Iya. Apakah Anda tidak hipertensi? Apakah Anda hipertensi? Tidak. Kayak gitu. Itu namanya binomial. Kalau skalanya adalah nominal ya. Nominal. Ya tidak, ya tidak. Nah, kalau ini ada yang namanya equal interval. Equal interval itu adalah ada range-nya. Ada range-nya. Jadi dia rasio. Ya, rasio. Masih ingat? Nominal, ordinal, interval, rasio. Sorry, equal interval adalah interval ya. Kenapa? Karena dia ada range dari sekian sampai sekian, dari sekian sampai sekian. Ini kalau mengukur tinggi badan. Nah, ini equal interval versus binomial. Contohnya adalah kalau mau mengukur, jadi equal interval ini dia bisa juga dalam bentuk ordinal yang punya pilihan bertingkat, ya, ordinal atau interval. Jadi kalau kita terjemahkan seperti itu, nanti mau melihat bagaimana standar deviasinya, rentangnya seperti apa. Kalau yang binomial ini mutlak adalah kategorikal ya, kategorikal atau nominal. Skalanya nominal. Nah, contohnya adalah opinion, favorable atau unfavorable, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka. Maka codingnya 0, 1, jadi rentangnya hanya dari 0 sampai 1, tidak ada yang tengah-tengah. Nah, kalau ini contohnya ada level education, tidak sekolah, SD, SMP, SMA. Ini kan kalau kita ngomongin skala, skalanya ordinal. Dia masuk kalau di dalam pengukurannya Profesor Frerich ini adalah equal interval.
Nah, saat kita menginterpretasikan data, ada definisi namanya proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi adalah penilaian rentang dari variabel yang bersifat kategorikal atau nominal. Jadi biasanya proporsi ini rentangnya hanya 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Jadi dari 0,1 sampai 0,9 ini namanya proporsi. Tapi biasanya proporsi suka juga diterjemahkan menjadi persentase. Kalau persentase dia sudah ada penyebut karena dikalikan persen. Biasanya dia ada range atau untuk membesarkan angka yang jumlah sampelnya terlalu sedikit. Biasanya kita persenkan. Berapa persen sih? Nah, ini perbedaan antara proporsi dengan percentage. Kalau proporsi dia tidak ada penyebutnya ya. Yang percentage adalah dikali 100% ya. Sebentar. Ondel-ondel nih. Nah, ada rasio dua variabel. Teman-teman coba dilihat, ketika kita punya dua variabel atau dua pertanyaan, ya, mau contohnya studi kepada populasi pengguna narkoba suntik. Lihat yang di bawah dulu, variabel 1. Ya, variabel 1. Kita mau mengambil sampel adalah orang yang melakukan atau menggunakan narkoba suntik. Nah, ini IV intravenous ya. IV ini intravenous drug injection, jadi obat yang disuntikan melalui pembuluh darah intravena atau biasanya penasun pengguna narkoba suntik. Kalau kita membuat ada berapa orang dalam pertanyaan kita ya, ada berapa jumlah total pengguna narkoba suntik. Ini namanya total UV drug injection, variabel pertama. Nah, akan berbeda ketika kita menanyakan dari mereka yang menggunakan narkoba suntik ini, berapa orang yang memakai jarum suntik secara bersamaan, share IV drug injection. Jadi, dari semua penasun yang kita lakukan studi ini, semuanya itu berapa sih yang pakai narkoba suntik yang saling sharing? Ada yang kan nggak semuanya saling sharing, ada yang dia selalu pakai sendirian gitu, ada yang dia bergantian pakainya. Nah, untuk infeksi HIV, mana yang lebih berisiko? Yang menjadi faktor risiko untuk penularan HIV apa? Penggunaan narkoba suntik, penggunaan jarum suntik secara bergantian atau share IV drug injection. Jadi di sini ada dua variabel yang punya rasio yang berbeda. Ketika kita mau mencari tahu dari seluruh total pengguna narkoba suntik, ada berapa yang pakai drug injection secara bergantian. Misalnya total pengguna narkoba suntiknya ada 5 orang di satu RT misalnya. Nah, dari 5 orang ini ada 2 orang yang menggunakan menggunakan jarum suntik secara bergantian. Ini namanya bukan proporsi, bukan bukan persentase, sorry. Ini bukan proporsi, bukan persentase. Ini namanya rasio. Kalau rasio itu perbandingan, yang atasnya adalah populasi yang berbeda, yang bawahnya adalah populasi yang berbeda juga. Ya, jadi kayak gini. Nah, rasio estimator, jadi saat kita membandingkan berapa jumlah pengguna jarum suntik secara sharing atau bergantian dari seluruh total pengguna narkoba suntik, maka variabel 1 penyebutnya itu disebut rasio estimator, ya, tapi bukan proporsi, ya. Rasio estimator looks like proportion, acts like proportion, but is not a proportion. Jadi dia seperti proporsi karena dia ada penyebut, tapi ternyata padahal nggak bisa dipersenkan ya teman-teman, karena sebentar deh, nih pelan-pelan, duduk aja.
Nah, tidak bisa dijadikan persentase atau tidak bisa dijadikan proporsi karena keduanya ini adalah populasi yang berbeda ya. Dari seluruh pengguna narkoba suntik berapa yang melakukan sharing jarum suntik. Maka disebut 2/5 atau proporsi berapa rasio laki-laki perempuan di kelas itu, misalnya di suatu kelas yang gampang ya. Ada dari 60 mahasiswa ada 20 laki-laki dan 40 perempuan. Berapa rasio perbandingan laki-laki dan perempuan di kelas tersebut? 20/40 itu berapa? Ininya dicoret ya, ini dicoret, ini 1, ini 2. Jadi perbandingannya 1/2. 1/2. Ini rasio, ini bukan proporsi. Ini definisi yang baku atau yang dasar didapatkan di dalam mata kuliah epidemiologi dasar atau dasar epid. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada perbedaan antara rasio, proporsi sama persentase? Tidak ada, kita lanjut ya. Ada turunan data. Apa itu turunan data? Nah, ini di biostatistik dasar. Kenapa sih kita belajar ginian? Karena supaya cepat epidemiologi itu dia nantinya akan menganalisis gitu, akan menganalisis data. Saya harus jelaskan konsep dasarnya ke teman-teman supaya paham, kita nggak dibodohi sama SPSS. SPSS itu kan alat ya, yang baca itu adalah manusia yang punya otak gitu dan bisa memproses. Maka harusnya kuncinya ada di kita. Nah, ini turunan data yang kita punya ya. Kalau dia datanya adalah data numerik, di sini tambahin ya numerik. Semua sih ada, cuman biasanya ini data numerik. Nah, data itu punya nilai rata-rata. Misalnya nilai UTS, nilai kuis kamu tadi dari 14 orang, nilai rata-ratanya adalah 65. Ini mean. Kemudian ada variance of mean. Variance of mean ini rentang variasian nilai rata-rata dari setiap orang di dalam populasi itu. Nah, kemudian ada standar error. Standar error apa sih? Standar error adalah standar deviasi dari mean. Ya, yang nantinya menghasilkan confidence interval. Confidence interval itu biasanya 95%. Apa definisinya? Adalah rentang estimasi ketepatan angka dari hasil penelitian kita. Misalnya nilai rata-ratanya 65. Ya, tapi confidence intervalnya itu dari 50 sampai jangan 50 deh. Dari 60 sampai 69 misalnya ini. Jadi confidence interval dari nilai rata-rata ini adalah sekian. Maka semakin rapat confidence intervalnya, artinya data kita semakin presisi. Ya, data kita semakin presisi gitu. Jadi kalau dalam studi itu di studi epidemiologi potensial biasnya itu rendah kalau confidence intervalnya semakin sempit gitu. Nah, itu tadi untuk mean ya. Nah, kalau misalnya datanya ini adalah untuk data numerik ya, turunan data numerik. Nah, itu dasarnya. Kemudian ini turunan data equal interval yang bisa berupa data ordinal atau interval, kemudian ada binomial, binomial itu nominal dan rasio. Rasio itu rasio perbandingan tadi, rasio estimator, yang semuanya adalah berupa kategorikal ya. Nah, ini kalau equal interval data dia pakainya mean. Kok nggak bisa ya pennya? Kayaknya habis ya. Oke, yang kedua adalah binomial data. Kalau binomial data dia pakai proporsi, kalau rasio estimator dia rasio. Ya, V adalah varian, standar error ada standar error, SE ada standar error. Yang Y garis ini mean ya. Kalau yang P proporsi, R adalah rasio. Nah, maka
Rumus confidence intervalnya adalah nilai min plus minus z-score dikali standar errornya. Ini rumus dasarnya. Jadi dapatnya dari mana sih? Kalau kamu belajar dulu di biostat deskriptif, nah kayak gini. Cuman kalau dulu mungkin nggak terlalu enggak nih gunanya ilmu ini buat apa ya? Ternyata sangat menjadi dasar dalam data dari hasil penelitian. Ini yang nah ini untuk binomial data P-nya proporsi. Jadi kalau proporsinya adalah 0,3, maka confidence intervalnya adalah 0,3 plus minus z-score-nya berapa, lalu dikali standar error-nya berapa. Ini kalau rasio, misalnya rasionya adalah 1:2, maka 1:2 plus minus z-score dikali standar error-nya berapa. Itu untuk menghitung confidence interval. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita sudah ada SPSS, bisa muncul langsung confidence intervalnya berapa. Ya. Cuman ini bekal in case ternyata kamu ditugaskan untuk survei lapangan yang nggak ada fasilitas listriknya, maka kita harus ngitung secara manual, harus tahu teorinya. Gitu. Nah, ini turunan dari confidence interval, misalnya dari suatu populasi, ya. Kemudian kita ambil kita jadikan sampel ini nilai rata-rata populasi atau proporsi dari suatu populasi, dapat kita ambil sebagiannya untuk menjadi sampel yang tidak bias dengan menentukan teknik sampling yang tepat, yang kemarin ya harusnya pakai two stage cluster sampling gitu. Maka dapat ditekan tingkat biasnya. Jadi asumsinya ini tidak bias. Ini kita jadikan sampel, maka estimasinya adalah untuk nilai varian dari dari rata-rata populasi atau dari proporsi populasi dan nilai standar errornya hingga mendapatkan confidence interval ini spesifik dan tidak bias mewakili confidence interval dari populasi yang ada gitu. Jadi teorinya seperti ini ya, konsep dasarnya seperti ini. Kuncinya adalah transformasi atau cara mengambil sampel dari populasinya benar dulu gitu. Makanya sampling itu adalah pintu pertama untuk menurunkan tingkat bias. Jadi bias yang tidak bisa diubah ketika kita salah ngambil sampel itu namanya bias seleksi. Kalau sudah terjadi bias seleksi dalam suatu studi, kualitas studinya langsung anjlok, nggak bisa diapa-apain. Ya, karena mempengaruhi nilai confidence interval. Di situ keterkaitannya, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, data to action. Apa data to action? Artinya, ketika kita sudah punya data di dalam survei, dari hasil survei kita, maka data itu, yang angka-angka, prevalensi, dan lain-lain, harus diinterpretasikan dalam menjadi sebuah informasi. Informasi ini bisa berupa nilai rata-rata, nilai proporsi, atau prevalensi berupa persentase misalnya, yang kemudian dapat dipahami oleh orang awam, knowledge of population ya, yang orang awam atau stakeholder yang bukan orang kesehatan, dia tahu bahwa hasil studi kita itu punya dampak yang besar karena kita menemukan masalah kesehatan rendah PHBS, misalnya below 40% dari populasi itu belum melakukan PHBS dengan baik. Maka dari angka ini, dari angka prevalensi ini bisa ditransformasikan menjadi suatu action, yang action ini tidak selalu harus dilakukan langsung oleh tenaga kesehatan karena tugas kita sampai di sini ya, mentransformasikan data itu menjadi informasi yang mudah dipahami oleh orang awam. Kemudian orang awam ini kalau dia adalah stakeholder, maka dia bisa membuat suatu kebijakan hingga menjadi sebuah action yang walaupun nantinya kalau action itu udah jadi suatu peraturan atau program, tetap lagi kembali dijalankan oleh tenaga kesehatan gitu. Jadi tugas kita gitu, nyari data, ngumpulin data, ngasih informasi hasil datanya apa, serahin ke stakeholder bikin kebijakan itu dijalankan lagi oleh si nakes gitu ya. Jadi disitulah posisi kita sebagai ahli epidemiologi. Nah, ini move data to action. Nah, action level and sampling. Jadi action level atau intervensi, misalnya gini, oke, ternyata dari desa X kita dapatkan bahwa 40% populasinya masih
melakukan PHBS dengan tidak baik. Artinya masih baik yang merokok di dalam rumah. Kemudian sumber air bersihnya masih jarang yang mengakses, misalnya karena hanya terbatas suplai air bersih, kemudian dan lain-lain. Nah, itu kita mesti melihat dulu dari samplingnya lagi dalam studi kita. Kita samplingnya pakai apa? Pakai min kah? Apa pakai proporsi kah? Ya, atau misalnya kita pakai equa interval data yang cuman kelompoknya binomial atau level pendidikan. Nah, ini bisa kita lihat ya, kita bisa lihat kenapa? Karena bisa ditentukan actionnya itu cocoknya seperti apa. Jadi saat kita lakukan studi, kita bisa kan lihat kategorinya. Pada penduduk ya, kalau kita lihat uji hubungan pada penduduk yang level pendidikannya lebih rendah misalnya, itu berisiko untuk PHBS-nya juga lebih rendah. Ini pendidikan, ini PHBS. Maka, apakah intervensi pada mereka yang berpendidikan rendah, ya, pendidikan rendah, ini tinggi. Pertanyaan saya, apakah intervensi yang berpendidikan rendah sama berpendidikan tinggi itu harus sama kita lakukan? Coba dijawab, Lintang. Beda, Miss. Beda. Yang kalau untuk pendidikan rendah, kira-kira kita mesti intervensi kayak gimana? Bahasanya lebih mudah biar lebih dimengerti. Dan pendekatannya lebih apa ya? Kalau dijadikan dalam satu program, kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan PHBS pada mereka yang berpendidikan rendah? Coba. Kayak bikin program sederhana gitu, Miss. Kayak gimana coba contohnya? Yang aplikatif. Ngajarin kayak harus PHBS. PHBS kan ada 10 ya? Iya. 10 indikator, terserah. Saya ini yang sekelebat terpikirkan oleh kamu aja sebagai orang Kesmas. Kira-kira apa sih kalau ternyata diketahui ada populasi yang pendidikannya rendah, itu lebih banyak yang PHBS-nya rendah juga. Maka untuk golongan yang pendidikan rendah itu kita kasih intervensi apa? Apa ya, Miss? Coba yang lain. Hana? Kira-kira yang pendidikan rendah kita bisa kasih intervensi apa, Hana? Hana. Nggak bisa dengar suara Hana sudah ngomong. Salah nggak apa-apa loh, kita lagi belajar loh. Ya, edukasi mungkin Miss dikasih penyuluhan Dikasih penyuluhan. Oke, dikasih penyuluhan ke orang yang pendidikan rendah. Kenapa kita mau kasih penyuluhan? Asumsinya apa? Biar teredukasi. Biar teredukasi. Jadi asumsinya pengetahuan mereka juga kurang baik tentang PHBS. Oke, acceptable ya, dapat diterima. Nah, kalau misalnya pada mereka yang pendidikan tinggi, kira-kira intervensinya apa? Nanda nyimak? Nyimak, Miss. Ya, kalau menurut kamu buat mereka yang pendidikan tinggi kita kasih intervensi apa? Tinggi. Imunisasi. Terkait PHBS ya, Miss? Iya, PHBS. PHBS. Mungkin sih sanitasi, Miss. Sanitasi rumah. Sanitasi rumah. Misalnya biasanya orang yang berpendidikan tinggi kan relate sama fasilitas yang ada di rumahnya dia. Mungkin rumahnya lebih besar, kemudian sudah punya halaman dan lain-lain ya. Maka kita bisa ajarkan bagaimana cara menjaga sanitasi agar tetap bersih. Seperti itu ya. Jadi level intervensinya akan berbeda tergantung dengan kelompok populasi yang
kita teliti. Jadi kembali lagi ke kategori yang kita survei gitu. Kita membagi mereka menjadi kategori apa? Pendidikan rendah, pendidikan tinggi. Terus misalnya pengetahuan rendah, pengetahuan tinggi, pendapatan rendah, pendapatan tinggi. Maka itu level ini di batasan ini ya, di batasan ini punya level intervensi yang berbeda. Ini dapat diaplikasikan ketika kamu melakukan penelitian dalam skripsi. Di bagian skripsi itu ada kesimpulan dan saran. Yang saya mau tekankan bagian saran, kakak-kakak kelas kamu ini seringkali setelah menemukan hasil skripsi sarannya tuh nggak nyambung. Ya, nggak nyambung sama hasil studinya dia. Studinya dia itu mengatakan ada hubungan antara misalnya tenaga kesehatan, misalnya apa ya? Ada hubungan antara dukungan keluarga terhadap imunisasi misalnya. Dukungan keluarga terhadap imunisasi dasar pada bayi. Tapi di sarannya penyuluhan, nyambung nggak? Nyambung ya, karena di situ dukungan keluarga yang tidak mendukung lebih berisiko untuk tidak didapatkan imunisasi dasar pada bayi di keluarga tersebut. Maka harusnya apa? Harusnya adalah memberikan pemahaman kepada keluarga, ya kalau keluarganya nggak bisa diraih, maka ibunya dulu, ya, atau tenaga kesehatan dapat mengajak anggota keluarga untuk ikut datang mengimunisasi bayi yang ada di rumahnya. Jadi biasanya kalau ibunya itu tinggal sama neneknya, maka neneknya disuruh ajak juga gitu, disuruh ajak juga untuk bisa mendengarkan penjelasan dari si bidan atau si dokter yang mengimunisasi anaknya supaya paham seperti itu. Jadi penyuluhan ini tidak selalu efisien dan cocok dilakukan sebagai intervensi bagi semua permasalahan ya. Gitu. Jadi jangan ujung-ujungnya penyuluhan. Jadi gini, nah ini ada level, tergantung kalau kita kategorikan menjadi 4 level, maka ada 4 action yang berbeda yang harus kita berikan kepada setiap kelompok populasi itu. Jadi nih action level ini maksudnya ini. Jadi action level harus tergantung sama sampling dalam studi kita. Ya, kalau kita mengkategorikan jadi 2 kategori, maka kita harus memberikan intervensi pada 2 kategori tersebut dengan intervensi yang berbeda. Gitu. Ini contohnya. Ini contohnya adalah family planning. Family planning itu adalah keluarga berencana, ya, yang diberikan kepada mereka berdasarkan level pendidikan. Ya, ini level pendidikan rendah, ini level pendidikan sedang, ini level pendidikan tinggi. Ya, maka family planning yang bermasalah kemudian perlu dilakukan intervensi pada mereka yang level pendidikannya rendah, maka harusnya ada community education. Ya, community education ini penyuluhan ya. Penyuluhan edukasi kepada komunitas di level merah ini. Nih, dan establish or improve local family planning program. Nah, meningkatkan program family planning di situ. Jadi di sini ada peningkatan kapasitas masyarakatnya dan peningkatan program KB-nya dari fasilitas kesehatan. Nah, kalau yang pendidikannya menengah, misalnya interview non-users, ya. Jadi karena cuma sedikit yang tidak melakukan KB atau setengahnya lah, misalnya dari pendidikan menengah ini, maka kita perlu melakukan tindak lanjut yang nggak pakai KB, kita datangin, kita tanya, kenapa nggak pakai KB? Kalau udah tahu alasannya kenapa, baru dilakukan intervensi lebih lanjut. Lalu improve management of local family planning program. Kita meningkatkan manajemen dari program KB di puskes setempat gitu. Jadi kasih tahu nih kenapa memungkinkan kita bisa interview, karena pada golongan pendidikan menengah ini kita bisa berasumsi yang nggak pakai KB itu hanya sedikit ya. Jadi yang banyaknya di sini. Jadi yang perlu disuluh nggak semua golongan pendidikan, tapi cuma yang rendah aja. Ini namanya specific action, tergantung level dari sampling kita. Nah, kemudian untuk pendidikan tinggi, perlu nggak penyuluhan? Nggak usah. No further action in community, karena kebanyakan mereka sudah sadar keluarga berencana.
berencana gitu. Unless there is unmet family planning needed. Artinya kecuali ada kondisi tertentu yang membutuhkan intervensi keluarga berencana. Itu teman-teman. Jadi small survey with wide confidence interval would probably be acceptable. Jadi kalau misalnya kita melakukan surveinya survei kecil, tapi confidence intervalnya luas, artinya adalah kita membagi mereka menjadi beberapa kelompok level sampling gitu ya, entah itu dari pendidikan, dari penghasilan, dari pengetahuan dan lain-lain, maka itu lebih mudah untuk dilakukan action. Paham sampai sini? Ini keterkaitan. Jadi teman-teman studi itu, penelitian itu nilai kebermanfaatannya di mana? Kebermanfaatannya adalah di bagian intervensi dan rekomendasi. Ya, jadi harus dikembalikan lagi sesuai dengan hasil. Mana yang lebih berisiko? Maka itu yang lebih difokuskan untuk dilakukan intervensi. Di sini nih, mereka yang merah-merah ini yang berisiko. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham ya? Jadi konsep dasar dari dia melakukan studi, buat apa, samplingnya bagaimana, bagaimana mengkategorikan sampelnya, hasil surveinya seperti apa, bagaimana rekomendasi tindak lanjutnya. Gitu. Kita melakukan intervensi apa yang cocok, kepada siapa kita harus lakukan intervensi, apakah ke semuanya, apa hanya ke kelompok berisiko aja, seperti itu. Itu maksudnya data to action, itu maksudnya ya, dari data penelitian kita harus ada action yang diambil. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ya? Semuanya diam? Semuanya bingung? Paham ya? Kalau sudah, mungkin dicukupkan. Karena nggak ada yang nanya nih. Devi senyum-senyum. Dijawab dong. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Jelas, Fis. Gitu. Gimana, Fis? Cukup ya, paham ya? Oke. Kuis ya minggu depan ya. Iya, Miss. Ketawa. Belajar yang benar biar nilainya bagus. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, maaf nih kamera saya rusak lagi. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk.